Ya, Rido. Apa itu nomor 3 tadi? Ya, Pak. Apa nomor 3 tadi? Faktor yang menyebabkan rentannya ekonomi ya, Pak. Ya, ya. Coba coba buka apanya, Franz, buka Franz. Ya, kamu udah cek website-nya, Rido? Udah, Pak. Nah, apa aja faktor-faktornya? Yang jelaskan atau sebutkan aja, Pak. Coba sebutkan aja dulu. Yang pertama, rendahnya pertumbuhan ekonomi, Pak. Oh, di mana tuh? Websitenya yang mana tuh? Websitenya yang mana websitenya? Rido, websitenya yang mana, Rido? Apa nama websitenya? Website di Google, Pak. Bukan, ada websitenya. Kemarin saya sudah kasih linknya. Cuman perlu dicek websitenya masih ada atau tidak. Oh, nggak ada. Kamu nggak, kalau nggak buka PowerPoint 14 nggak akan ketemu. Ya, buka PowerPoint ke-14. Siapa yang sudah bisa buka websitenya? Siapa yang sudah bisa buka websitenya? Terus mana 14 nih? PowerPoint 14. Coba, Mega Pertemuan bisa? pertemuan 14 nih. Oh, Mega dia pakai pakai apa lagi? Pakai HP lagi. Rindu, Rindu bisa Rindu. Buka PowerPoint 14. Rindu. Aduh, siapa yang pakai anunya nih? Rindu, Rindu. Belum, Pak. Bisa nggak buka PowerPoint 14-nya? Belum, Pak. Ah, oke. Franz, bisa buka? Franz. Ya, itu. Lihat tuh websitenya. Ada, saya kasih alamat websitenya. Coba ke bawah, ke bawah. Ya, itu sudah dibuka websitenya ya, Franz. Atau masih masih di apa? Masih di PowerPoint? Sudah buka? Websitenya Pak. Hah? Ini websitenya Pak. Oke. Coba halaman awalnya. Berarti masih ada websitenya. Bagus. Coba datanya sampai 2000 berapa itu datanya? Itu 2018 tuh terakhirnya tuh. Masih ada nggak? Dua 2019, 2020 nggak ada? 2018 Pak terakhir Pak. Oh, Nah, 2000. Oke, enggak apa-apa. Faktor-faktornya kan ada. Coba coba buka PowerPoint-nya. mana nih? Franz, buka PowerPoint-nya. Sudah 2026 nih. Franz, buka PowerPoint aja. Kawan-kawanmu nggak tahu dia PowerPoint-nya di mana.
Memang nggak di-share kan? Kenapa nggak bisa sharing? Ya, nah itu faktor-faktornya ya. Itu lihat faktor-faktornya. Itu aja faktor-faktornya. Halo? Halo? Iya, Pak. Itu faktor-faktornya tuh. Kelihatan tuh, ada dua subfaktornya. Ya, nah, coba kalian perkirakan aja lah Indonesia gimana. Baca lihat situ, population kita terbesar. Kita, bukan terbesar, kita besar. Yang lainnya itu lihat tuh. Nah, dari situ kan bisa minimal logika kalian jalan. Rentan enggak kita? Dari sini aja. Ini baru dari sini. Ya, kemudian kita lihat lagi pendekatan yang lain. Ke bawah, Frans. Nah, itu harusnya bisa dimainkan di situ Indonesia. Negara Indonesia gimana? Bisa dimainkan. Terus ke bawah lagi, Frans. Ke bawah lagi. Lagi, terus ke bawah. Nah, op. Nah, itu nomor 1 dengan nomor 9 tuh itu ya. Cari nomor 1 kemarin. Nomor 1 DSR, debt service ratio. Cari debt service ratio kita sekarang berapa. Lalu apakah kita sudah kritis atau belum? Debt ratio kita. Cari ya. Nah, nomor 9 apa tuh nomor 9? 1, 2, 3, 4, 5. Itu current account GDP, CA GDP. Kemudian itu apa itu kepanjangannya? Itu ada semua di artikelnya. Tinggal kalian buka, cek di artikelnya. Apa kepanjangannya? Cuman itu aja kan? Ada semua ya. Oke, Frans, tutup. Tugas apa tadi? Tugas tadi, lihat. Tugas 14 tadi, tugas 14 tadi. Nah, itu ada ya. Nah, nomor 4, cek kepanjangan indikator. Cari angka alert quotient untuk nomor 1 dan nomor 9. Kemudian yang kelima, mencari apa saja faktor yang menentukan sebuah negara kembali pulih. Ada semua di PowerPoint itu. Oke? Nah, tolong dijawab. Tolong dijawab. Siap, Bapak. Ya, tolong dijawab sebisanya, mau pakai tulisan tangan atau pakai apa terserah. Ya, dikirim ke saya paling lambat hari Sabtu ini. Oke? Ada jawabannya semua di PowerPoint itu kok. Oke ya, tutup Frans. Tolong dicatat ya. Tugas. Tutup Frans. Nah, kembali ke APBN 2022 tadi. Frans. Ya, 2022. Gimana realisasinya? Gimana realisasinya? Ada yang dapat belum? Ada yang dapat? Ya. Ada yang dapat? SPN berapa dapatnya? Berapa bunga SPN realisasinya? Bunga SPN. ST. Bunga SPN berapa? Belum, Pak. Hah? Belum dapat, Pak.
Di artikel yang saya kirim kemarin juga ada itu. Di artikel yang saya kirim kemarin. Ya. Mega, tingkat kemiskinan berapa turunnya? Mega. Mega, Ya, Pak. tingkat kemiskinan berapa turunnya tahun 2022 kemarin? Kalau dari web yang saya dapat Ya. meningkat, Pak, 0,3%. Oh, Tapi itu pada triwulan ke berapa ya ini? Pada bulan Maret sih, Pak. jangan bulan, ini kan data 1 tahun, Iya, rata-rata Pak. 1. Belum dapat di sini, Pak. Masih triwulan ketiga kayaknya. Aduh, di apa saya kemarin juga ada itu di artikel saya kemarin. Ya, saya cari di website Badan Pusat Statistik, Pak. Ya, Masih di triwulan ketiga di sini, Pak. Belum diperbarui mungkin. harusnya ada ya. Iya, Pak. Di artikel saya kemarin aja ada berapa? Di artikel kemarin. Ya. Oke. Rido. Rido, Iya, Pak. inflasi 2022 kemarin berapa? Hah? Rido, 5,5%, Pak. berapa? 5,5. Tahun 2022? 5,51, Pak. Tahun 2022? Iya, Pak. Oh, datanya dari mana? Rido, Dari artikel di Google, Pak. artikel di Google. Coba, Cak. Apa, Pak? Coba dibaca. Pada Desember 2022 terjadi inflasi year on year sebesar 5,51% dengan indeks harga konsumen IHK sebesar 113,59. Itu bulan Desember aja atau tahun 2022? Pada Desember 2022, Pak. Iya, itu bulan Desember aja berarti inflasi bulanan. Year on year, Pak. Ya, apa artinya year on year? Tahun ke tahun. Nah, coba kamu cek lagi year on year itu apa ya? Kamu cek lagi itu, year on year itu, apakah betul itu per tahun? Atau hanya bulan Desember kemarin dibandingkan dengan bulan Desember tahun sebelumnya? Jadi per bulan aja, cuman bulan Desember 2022 dibandingkan dengan Desember 2021. Coba kamu cek, Rido. Halo, Rido. Iya, iya, Pak. Apa arti year on year? Kamu cari itu, ketik aja di Google tuh, apa year on year? Year on year adalah istilah sistematis pada dunia finansial untuk melakukan perbandingan data pada suatu tahun atas data di tahun sebelumnya, Pak. Itu pada bulan Desember 2022, kan bulan Desember tuh, lihat itu wartawannya nulis. Bulan Iya, Pak. Desember 2022 dibandingkan dengan bulan Desember 2021, bukan tahun 2022. Kalau tahun 2022 adalah rata-rata dari Januari 2022 sampai dengan Desember 22. Di sini inflasi yang 3% ini adalah inflasi
perkiraan mereka, perkiraan pemerintah inflasi dari Januari 2022 sampai Desember 22. Jadi harus kita lihat realisasinya selama periode 2022 itu, selama tahun 2022 itu, bukan per bulan. Coba cek lagi ya, Rido. Iya, Pak. Ah, inflasi selama tahun 2022 berapa? Oke. Nah, semuanya mencari ini ya. Semuanya cari ini semua ditambah dengan indeks pembangunan manusia, ditambah dengan nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, ya, ditambah beberapa lagi, oke? Beberapa yang kalian pandang penting, oke? Gini rasio, ya. Di sini sudah ada belum Gini rasio di situ? Tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, IPM, Gini rasio belum ada di sini. Tambahkan ya Gini rasio. Oke, nah jadi berapa yang tahun 2022 itu berapa ditetapkan oleh pemerintah? Itu ditetapkan oleh pemerintah ya dengan segala kepiawaian pemerintah itu. Kenyataannya terjadi enggak itu. Nah, jadi misalnya terjadi enggak inflasi 3% ini? Terjadi enggak kurs rupiah rata-rata 14.350 selama tahun 2022? Rata-rata ya. Nah. Oke. Kemudian, halo? Coba lebih apa, Franz? Dikecilkan gambarnya, biar dapat semuanya. Ya, perhatikan. Itu defisit 4,85%. Rencana pemerintah itu, dia mau dapat 868 triliun dengan menjual hutang sebesar 6,8%. Kenyataannya berapa? Ya, kenyataannya mungkin kalau di atas 6,8% berarti menaik lagi dong hutang pemerintah. Nah, ya artinya dari yang direncanakan. Oke ya. Nah, kemudian ekonomi tumbuh 5% katanya. Itu dengan inflasi 3%. Ya, kalau inflasi 3%, harusnya nanti pada kenyataannya, misalnya inflasinya di atas 3%, 4% atau 5%. Ya, perhatikan. Nah, itu tingkat pengangguran harusnya bagaimana? Kalau inflasi naik, tingkat pengangguran harusnya bagaimana? Tingkat pengangguran secara teoritis harusnya turun. Kalau inflasi naik. Ya. Nah, di sini belum ada suku bunga BI, suku bunga acuan. Tolong ditambahkan. Jadi minimal suku bunga acuan dengan Gini rasio itu harus ada. Tambahkan ya. Halo, paham? Halo? Siapa? Nah, kalau seandainya, perhatikan, inflasi itu naik, realisasinya, kan rencana 3%, tapi realisasinya 5%, seperti kata Rido tadi. Berarti suku bunga, diapakan itu selama tahun secara teoritis? Suku bunga acuan BI, diapakan itu Rindu? Inflasi bisa naik, secara teoritis suku bunga gimana? Naik, Pak. Secara teoritis suku bunga naik, inflasi harusnya turun. Nah, kalau inflasi ternyata naik selama tahun 2022, berarti secara teoritis suku bunga itu turun atau dibiarkan rendah. Nah, nanti kalian cek suku bunga selama tahun 2022. Oke? Nah, kalau inflasi naik, bagaimana dengan pengangguran? Sri,
Sri, Iya, Pak. misalnya inflasi lebih dari persen, misalnya 5% inflasi. Berarti pengangguran seharusnya bagaimana secara teoritis? Turun, Pak. Ya, bagus. Ah, coba cek, benar nggak turun? Rencananya dengan inflasi 3%, tingkat pengangguran 5,5%. Tuh lihat di bawah tuh, lihat di situ. Tingkat pengangguran 5,5%. Ternyata inflasi menjadi 5%, seharusnya tingkat pengangguran bagaimana, Sri? Turun, Pak. Turun lagi, karena inflasinya naik. Nah, kalau tingkat pengangguran turun, bagaimana dengan pertumbuhan PDB? Pertumbuhannya berarti turun juga ya, Pak ya? Pertumbuhan harus naik dong, kan pengangguran turun. Oh iya, enggak, Pak. Pengangguran turun berarti pertumbuhannya naik. Itu logikanya. Nah, kait-kaitkan semua itu dengan harga minyak juga, segala macam ya, kait-kaitkan. Oke? Jadi, secara teoritis ya, kenyataan memang bisa berbeda-beda, tapi secara teoritis. Jadi kalian cek itu gunanya orang sekolah. Oke, kalau pertumbuhan naik, seharusnya tingkat kemiskinan, atau pengangguran turun, tingkat kemiskinan, secara teoritis, Turun, Pak. nah, terusnya turun. Harusnya. Nilai tukar petani, kalian nggak tahu nilai tukar petani, cek apa itu nilai tukar petani. Nah, IPM, Indeks Pembangunan Manusia, ya, nah, apa akibatnya masing-masing? Nah, oke. Terputus. Halo, halo, halo. Ya, Pak. Wah. Ya, oh sudah 24.3. Jadi kapan kuliah gantinya, Franz? Kuliah ganti kita, Franz. Tutup kan? Tutup. Satu, Pak. Hah? Kapan, Franz? Kemungkinan minggu, Ya, minggu, Pak. ya hari Minggu jam berapa? Minggu. Jam berapa? Jam setelah sholat asar itu ya. Sore, Pak. 3:30. Oh, oke. Ya, boleh. Kamu tetapkan ya. Baik, Tetapkan. Pak. Semua PR tadi selesaikan. Oke? Oke, Pak. Silakan berdoa. Pak, bisa usai sudah perkuliahan kita malam ini, teman-teman. Marilah kita akhiri perkuliahan ini dengan berdoa bersama. Doa saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqal haqqa warzuqna tibaa'ahu wa arinal batila batila warzuqna tinaba'ahu. Artinya, ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran sehingga kami dapat selalu mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat selalu menjauhinya. Amin. Subhanallahul azim. Oke, amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, sampai hari Sabtu ya. Sampai hari Minggu ya. Oke, tolong yang membuat tugas Marsa. Siapa lagi selain Marsa? Segera ya tugasnya ya. Oke. Screenshot. Esti? Sudah Pak, sudah dikirim Bang Dewa di grup. Oke, sampai ketemu hari Minggu. Ya, Baik, salam. Pak. Terima kasih, Pak.